Habit adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan berulang kali hingga kita terbiasa melakukannya. Lalu, apakah orang yang dikatakan terbiasa ini benar-benar melakukannya karena terbiasa dan tanpa sadar melakukannya, atau ia lakukan dengan penuh kesadaran diri dan berpura-pura tidak sadar? Kita akan bahas di sesi pembahasan mendalam. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, bagian otak yang bekerja pada saat itu adalah bagian asosiatif kortikostriatal. Pada tahap ini, kita melakukan suatu hal itu karena berorientasi sama tujuan. Contohnya seperti ketika kita menggunakan sepatu putih karena berharap dipuji oleh orang lain, atau kita mengonsumsi kopi pada malam hari untuk tetap terjaga pada saat itu. Ketika kita sering melakukan kegiatan tersebut secara bertahap, kegiatan tersebut akan melekat pada orang tersebut dan membuat aktivitas otak berganti dari bagian asosiatif menjadi sensori motor kortikostriatal. Pada tahap itu, kita akan melakukan suatu hal tidak lagi berorientasi sama tujuan. Contohnya, ketika kita menggunakan sepatu putih karena berharap pujian seperti dibilang keren dan lain sebagainya, secara perlahan kita akan menggunakan sepatu putih tersebut hanya karena sering menggunakannya saja, jadi tanpa sadar selalu menggunakannya. Tidak lagi mengharapkan pujian dari orang lain. Lalu, bagaimana cara kita membentuk kebiasaan ini? Di sesi pembahasan mendalam ini, saya akan menjelaskan terkait kebiasaan itu. Dan pembahasan ini akan saya bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama itu ada bagaimana cara kita membentuk habit. Lalu yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk habit ini. Dan yang ketiga, tips cara membentuk habit. Yang pertama, bagaimana cara membentuk habit ini? Untuk memahami hal tersebut, kita akan pahami melalui konsep mode pembentukan habit yang diperkenalkan pertama kali oleh Charles Duhigg di bukunya The Power of Habit. Lalu dikembangkan oleh James Clear di dalam bukunya Atomic Habit. Nah, yang kita bahas adalah bukunya James Clear. Di dalam buku Atomic Habit, dia memperkenalkan konsep model pembentukan lingkaran tidak berujung yang memiliki 4 hal di dalamnya. Yang pertama itu ada isyarat, yang kedua itu keinginan, yang ketiga itu respon, dan yang keempat itu apresiasi. Isyarat adalah suatu pengingat dari dalam diri kita ataupun pemicu dari luar diri kita. Contohnya itu apa? Jika kita membahas terkait pengingat bawaan dari dalam diri kita itu seperti ketika kita merasa haus, kesal, jenuh, dan lain sebagainya. Tapi jika kita membahas terkait pemicu luar diri, itu seperti halnya, misal, kita tidak ingin memakan es krim, tapi es krim kita taruh di tempat yang bisa kita lihat dan jangkau dengan mudah. Hal tersebut akan memicu kita untuk memakannya. Nah, itu yang disebut pemicu dari di luar diri. Contohnya lagi adalah jika kalian ingin berhenti bermain game, tetapi konsol PS tersebut kalian taruh di dekat kalian, itu akan terus memicu diri kalian untuk memainkan hal tersebut. Seperti itu. Sedangkan untuk keinginan yang kedua itu adalah suatu bahan bakar yang membantu kita untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga itu respon. Itu adalah suatu aksi yang dilakukan setelah melalui tahap isyarat dan keinginan tersebut. Contohnya, isyaratnya itu kita merasa haus. Otomatis keinginan kita itu ingin meminum air putih. Nah, respon yang kita berikan adalah berjalan, lalu mengambil air putih dan meminumnya. Yang terakhir, itu yang keempat adalah apresiasi. Apresiasi adalah suatu hadiah yang diberikan pada diri kita sendiri, entah dari di dalam diri, ataupun dari luar diri. Contoh dari dalam diri, itu seperti ketika kita berhasil melakukan suatu hal, lalu kita merasa bangga pada hal tersebut atau senang. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah pada saat itu tubuh mengeluarkan dopamin. Dopamin itulah yang disebut hadiah dari dalam diri. Sedangkan hadiah dari luar diri itu seperti memberi apresiasi, memberi hadiah langsung setelah kita berhasil melakukan suatu hal. Contoh, kita selesai membaca buku 10 menit, lalu kita hadiahkan diri kita untuk memperbolehkan nonton anime satu episode gitu, atau membiarkan diri kita makan coklat gitu. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk suatu kebiasaan. Ketika kita membahas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan, pasti yang pernah kalian dengar itu seperti membentuk kebiasaan dalam waktu 21 hari, atau membentuk kebiasaan dalam waktu 30 hari,
atau dalam seminggu. Sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya salah, karena sebenarnya itu kurang tepat untuk dijadikan standar untuk semua orang. Mengapa? Dalam literatur ilmiah yang ditulis oleh Ben, Andrew, Carroll, dan Smith, mereka melakukan meta-analisis terkait 20 studi yang dijadikan bahan pertimbangan mereka. Lalu di dalam penelitiannya Gardner, Ribar, dan Lely, mereka menemukan bahwa rata-rata orang untuk berhasil membentuk kebiasaan itu memerlukan waktu sekitar 105 hari sampai dengan 154 hari. Itu setara dengan 3-5 bulan. Hal tersebut juga lebih mengejutkan jika kalian lihat datanya per individu. Yaitu ada orang yang berhasil membentuk kebiasaan tersebut hanya dalam waktu 4 hari, dan ada pula yang memerlukan waktu sekitar 335 hari. Jadi tiap orang memang berbeda-beda. Hal tersebut juga dikuatkan faktanya di dalam salah satu literatur ilmiah yang ditulis oleh Xiaoyu, Katarina, Uta, dan Harness. Di dalam literatur ilmiah tersebut, mereka menemukan bahwa kognitivitas fungsional pada skala luas yang mencakup seluruh bagian otak pada tiap orang itu berbeda-beda. Maksudnya apa? Jadi, tiap orang berbeda-beda pula saraf yang aktif dan sinkron secara bersamaan. Hal tersebut menyebabkan setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda dalam membentuk suatu kebiasaan. Fakta tersebut jelas bertolak belakang dengan mitos umum yang beredar terkait membentuk kebiasaan hanya dalam waktu 21 hari, 30 hari, dan lain sebagainya. Selain itu, ada lagi banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti seberapa besar keinginan orang tersebut untuk membentuk kebiasaan itu, lalu kebiasaan yang dia miliki sehari-hari itu seperti apa aja, lalu lingkungan dia itu seperti apa, dan yang terakhir itu seberapa sulit kebiasaan itu untuk dibentuk. 4 hal ini juga ikut berpengaruh dalam menentukan berapa lama dan seberapa cepat orang tersebut untuk membentuk kebiasaan. Jadi jika kalian sudah berusaha atau melakukan suatu kebiasaan lebih dari 21 hari tetapi kalian masih belum terbiasa, itu tidak apa-apa, karena pada dasarnya setiap orang itu memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk membentuk kebiasaan. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga pembahasannya, tips cara membentuk kebiasaan. Pengingat, sebelum saya lanjut ke tips ini, saya ingin mengingatkan bahwa membentuk kebiasaan itu memang memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, penting untuk kita menikmati proses ini dibandingkan selalu merasa tersiksa dalam perjalanannya. Yang pertama, tipsnya itu adalah memanfaatkan kebiasaan lama. Maksudnya itu, di dalam kebiasaan lama, pasti kita sudah memiliki pengingat bawaan atau isyarat bawaannya sudah jelas gitu. Semisal, kebiasaan kalian itu tiap bangun pagi, memasak kopi, dan pergi ke teras, lalu meminumnya. Nah, kebiasaan itu yang kita manfaatkan untuk diiringi dengan kebiasaan baru yang ingin kalian bentuk. Contohnya, seperti ketika kalian bangun pagi, itu kalian imbangi dengan mengambil buku yang kalian ingin pelajari. Buku tersebut juga harus ditaruh di posisi yang kalian mudah jangkau atau lihat. Sehingga kalian mudah melihatnya, kalian manfaatkan setelah kalian bangun. Jadi ketika kalian bangun, ambil buku, lalu masak kopi. Setelah itu kalian pergi ke teras, buka buku, baca, dan minum kopi. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah membuat isyarat yang jelas. Membuat isyarat yang jelas dan apresiasi langsung. Sama seperti yang nomor 1 tadi, maksudnya adalah membuat isyarat yang jelas. Penting untuk kita menentukan atau membuat suatu isyarat sejelas-jelasnya agar mempermudah kita dalam membentuk kebiasaan tersebut. Misal, kalian ingin terbiasa membaca buku. Nah, oleh karena itu, taruhlah buku di tempat kalian mudah melihat, menjangkau, dan dekat dengan kalian. Sehingga hal tersebut selalu mengingatkan kalian terkait kebiasaan yang ingin kalian bentuk. Lalu ketika kalian melakukannya, setelah itu berikan apresiasi langsung. Mungkin kalian habis itu memperbolehkan diri kalian membaca manga selama beberapa menit, atau membiarkan diri kalian bersosial media beberapa menit setelah kalian membaca buku itu. Kuncinya adalah membuat isyarat yang jelas dan apresiasi langsung. Jadi isyaratnya itu kalian taruh bukunya di dekat kalian, lalu kalian melakukan kegiatan kebiasaan kalian seperti biasa. Setelah itu berikan apresiasi berupa membaca manga gitu. Lalu lanjut lagi dan membaca manga gitu. Lalu tips yang ketiga adalah aturan 2 menit. Aturan 2 menit ini sebenarnya diperkenalkan oleh James Clear di dalam bukunya. Nah, sebenarnya
tips yang satu ini itu cocok untuk kalian yang mudah merasa bosan atau jenuh, ataupun merasa kegiatan kalian tuh terlalu sempit dan padat. Karena tujuan dari kegiatan ini membiasakan diri terhadap kebiasaan baru ini, sehingga perlahan-lahan kalian akan mulai meningkatkan waktu dalam melakukan kebiasaan itu dan semakin lama terbiasa. Lalu pengingat sebelum saya tutup itu adalah bahwa ketika kalian melakukan suatu kebiasaan, jika kalian gagal atau berhenti suatu hari, maka bergegaslah untuk kembali lagi. Karena hal tersebut tidak mempengaruhi prosesnya. Mengapa? Dalam studi menemukan bahwa kegagalan sehari atau terkadang kayak sehari kita tidak melakukan kegiatan tersebut, itu tidak berpengaruh atau tidak dapat menyebabkan gagalnya proses pembentukan kebiasaan tersebut. Jadi seperti itulah sesi pembahasan mendalam terkait kebiasaan itu. Pembahasan ini berdasarkan sumber yang saya sertakan di kolom komentar. Pembahasan ini juga saya pahami melalui membaca sumber tersebut berulang kali. Hingga lumayan pening, lumayan sih. Jadi sekian dan oke.